Baiklah, di video kali ini yaitu dengan judul interpretasi hasil analisis regresi linear dengan metode OLS. Metode OLS dibagi menjadi dua, yaitu dengan metode regresi linear berganda dan metode regresi linear sederhana. Dan pada percobaan kali ini itu hanya menggunakan metode regresi linear berganda. Baiklah, langsung saja kita gunakan data yang sudah kita simpan pada Microsoft Word. Ini adalah data yang akan kita gunakan pada uji metode OLS. Di sini ada R-square, kemudian hasil analisis uji T. Di sini saya sudah menandainya. Uji T. Yang mana di sini ada luas lahan, jumlah bibit, dan juga jumlah tenaga kerja. Selanjutnya matriks korelasi, dan juga matriks kovarian. Analisis dapat dijadikan menjadi simple atau dengan sederhana. Yang pertama yaitu dengan bentuk persamaan regresi linear berganda. Untuk analisis ini berbentuk persamaan yaitu YT sama dengan beta 0 tambah beta 1 X1T tambah beta 2 X2T tambah beta 3 X3T tambah ET. Di sini selanjutnya YT sama dengan nilai konstanta tambah luas lahan tambah jumlah bibit tambah tenaga kerja tambah ET. Nilai konstanta ditandai dengan warna abu ini dari uji T konstan, yang mana estimated koefisiennya 1502,9 dibuat di atas 1502,9. Kemudian standar errornya 1591 dibuat di bawah. Kemudian begitu selanjutnya untuk luas lahan, jumlah bibit, dan juga jumlah tenaga kerja. Kemudian sebenarnya ada dua jenis analisis yang bisa dijadikan menjadi analisis yang simple. Yang pertama tadi menggunakan persamaan regresi linear berganda, yaitu dengan persamaan YT plus beta 0 plus beta 1 X1T plus beta 2 X2T plus beta 3 X3T plus ET. ET di sini atau ini merupakan kode atau error term, digunakan sebagai simbol bahwa persamaan yang kita buat memiliki potensi mempengaruhi variabel lain yang tidak dimasukkan ke dalam model. Dan yang dimasukkan di dalamnya itu yaitu luas lahan yaitu X1, jumlah bibit X2, dan tenaga kerja X3. Kemudian menganalisis dengan menggunakan tabel saji, yang mana terdiri dari dua kolom. Kolom pertama yaitu ada variabel name, terdiri dari konstanta, luas lahan, jumlah bibit, jumlah tenaga kerja, R kuadrat, F hitung, dan F tabel, dan juga T tabel. Kolom kedua berisi koefisien. Koefisien ini
merupakan angka-angka hasil analisis yang kita lakukan. Baiklah, di sini kita dapat melihat uji kuadrat atau R-square yang mana 0 sebesar 0,8703. Nilai R-square ini digunakan sebagai indikator ketetapan model. Maksudnya nilai R-square kita gunakan untuk mengetahui seberapa tepat model yang kita gunakan untuk menjelaskan hubungan antara variabel independen dan variabel dependennya. Nilai ini menjelaskan model yang kita gunakan antar variabel independen terhadap variabel dependennya sebesar 87,03%. Sisanya model yang digunakan disebut oleh variabel-variabel yang tidak digunakan untuk yang lain. Untuk itu, setiap model analisis diakhiri oleh ET seperti yang saya katakan tadi. ET ini adalah sebagai kode atau kepanjangannya error term yang mana digunakan sebagai simbol bahwa persamaan yang kita buat memiliki potensi mempengaruhi variabel lain yang tidak dimasukkan ke dalam model. Baiklah, selanjutnya kita lihat uji T. Di sini ada uji T, Analysis of Variance Regression. Uji T untuk nilai regresi yang di dalam kurung pada jumlah bibit yaitu sebesar 1,2742 kg. Artinya di sini untuk jumlah bibit itu tidak berpengaruh terhadap jumlah produksi kentang. Selanjutnya yaitu untuk tenaga kerja, jumlah tenaga kerja. Untuk nilai terhitungnya yaitu min 2,882 terhadap tabel yaitu 2,056. Jelas dapat kita ketahui bahwa untuk hitung dalam jumlah tenaga kerja tidak berpengaruh terhadap jumlah produksi kentang, yang mana sehingga kita harus menerima H0 menolak H1. Sedangkan untuk nilai regresi yang tidak di dalam kurung yaitu min 441,28. Baiklah, selanjutnya kita lihat uji F. Uji F merupakan bentuk di statistik yang ada di dalam model ekonometrika. Uji F berbeda dengan uji T, yang mana uji T itu menganalisis pengaruh masing-masing variabel X pada variabel Y-nya atau masing-masing variabel independen terhadap dependennya. Dalam uji F ini menjelaskan tentang bagaimana pengaruh variabel independen yaitu X1, yang mana luas lahan, kemudian X2 jumlah bibit, kemudian X3 jumlah tenaga kerja terhadap dependennya atau Y atau jumlah produksi. Uji T hanya menganalisis pengaruh salah satu variabel independennya terhadap dependen, misal X1 atau luas lahan terhadap YT atau jumlah produksi, atau bisa juga X2 sebagai jumlah bibit terhadap YT atau jumlah produksi. Kemudian bisa juga menggunakan X3 atau jumlah tenaga kerja terhadap YT atau jumlah produksi.
Pengujian uji F sama dengan cara melakukan uji T menggunakan kriteria pengujian yang sama, yaitu jika F hitung lebih besar F tabel, maka tolak H0 terima H1. Begitu juga dengan sebaliknya, jika F hitung lebih kecil F tabel, maka terima H0 tolak H1. Nilai F hitung pada tabel saji itu sebesar 58,162 didapat dari F hitung pada regression yaitu 58,162. Selanjutnya kita mencari F tabel. Seperti yang dijelaskan tadi bahwa pengujian uji F itu sama dengan cara melakukan uji T yang mana menggunakan kriteria pengujian yang sama. Yang mana F hitung lebih besar F tabel, maka tolak H0 terima H1. Begitu juga dengan sebaliknya, jika F hitung lebih kecil F tabel, maka terima H0 tolak H1. Selanjutnya yaitu menentukan nilai dari koefisien F tabel. Nilai dari koefisien F tabel dapat kita cari dengan membuka kembali buku petunjuk praktikum ekonometrika kita. Baiklah. Di sini kita menggunakan signifikan 5%. Di sini ada F distribution critical values of F itu menggunakan 5% significant level. Di sini ada P1 dan P2, yang mana P1 ini merupakan DF pembilang, yang mana didapat dari nilai jumlah variabel independen yang kita gunakan dikurang dengan 1. Maka P1-nya yaitu sama dengan 2. Kemudian di sini ada P2, yang mana disebut sebagai DF penyebut, didapat dari jumlah observasi dikurang variabel independen. Maka untuk P2 itu sama dengan 27, yaitu jumlah observasi ada 30, sedangkan variabel independennya ada 3. Jadi jumlahnya yaitu 27. Untuk itu langsung aja kita cari pada P1 yaitu 2, sedangkan P1 yaitu 2, sedangkan pada P2 kita cari angka 27. Pada baris kedua menunjukkan nilai 3,35. Langsung saja kita lihat di Word. F tabel 5% dengan koefisien 3,35. Maka dapat kita lihat bahwa F hitung lebih besar dari F tabel dengan signifikan 5%. Jadi uji F sama dengan F hitung lebih besar dibanding dengan F tabel 5%, sehingga tolak H0 terima H1. Artinya ketiga variabel independen yaitu luas lahan, jumlah bibit dan juga tenaga kerja yang kita miliki itu secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependennya. Selanjutnya kita akan menguji uji statistik secara parsial atau uji T. Uji T dapat kita cari juga seperti yang kita lakukan pada F tabel dengan menggunakan buku petunjuk praktikum. Dan mencari nilai uji T kita menggunakan tabel T distribution critical values of T, yang mana degrees of freedom-nya yaitu 26. Sedangkan kita menggunakan two-tail test dengan signifikan level yaitu 5%. Langsung saja pada degrees of freedom kita cari angka 26 dengan signifikan 5%. Maka didapat 2,056. Oke. Isi tabel saji ini sudah selesai, yaitu dengan 8 isi variabel name-nya beserta dengan nilai koefisien. Untuk T hitung kita dapat melihat nilai T hitung dari data ini. Di sini sudah tertera untuk nilai T hitung pada variabel X1, X2, dan X3. Pada X1 itu sebesar 5,838, itu ada pada warna abu-abu. Kemudian pada X2 1,551 berwarna hijau. Kemudian pada X3 min 2,882 pada warna merah. Untuk variabel independennya dapat kita bandingkan
antara nilai T hitung dengan T tabelnya. Yang pertama yaitu untuk variabel X1 yaitu luas lahan. Untuk nilai T hitungnya yaitu dapat kita lihat di sini itu 5,838. Langsung saja dibandingkan dengan nilai T tabelnya yaitu 2,056. Dapat kita ketahui bahwa T hitung lebih besar daripada T tabel, sehingga kita harus menolak H0, menerima H1. Artinya bahwa luas lahan, variabel luas lahan ini berpengaruh terhadap jumlah produksi. Nilai regresi yang tidak di dalam kurung pada luas lahan itu yaitu sebesar 13699. Tapi artinya, variabel luas lahan tersebut berpengaruh terhadap jumlah produksi kentang. Maka jika petani menambahkan 1 hektar luas lahan, maka potensi penambahan produksi petani sebesar 13699 kg. Selanjutnya yaitu pada jumlah bibit. Untuk nilai T hitungnya yaitu 1,551. Sedangkan untuk nilai T tabelnya yaitu 2,056. Dapat kita ketahui bahwa untuk nilai T hitung lebih kecil daripada T tabel, sehingga kita harus menerima H0, sedangkan kita harus menolak H1. Artinya bahwa variabel jumlah bibit tidak berpengaruh terhadap jumlah produksi kentang. Untuk nilai regresi yang tidak di dalam kurung pada jumlah bibit yaitu 1,2742. Artinya variabel untuk jumlah bibit tersebut tidak berpengaruh terhadap jumlah produksi kentang. Maka jika petani menambahkan 1 hektar luas lahan, maka potensi penambahan produksi petani sebesar 1,2742 kg.